Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal kami, tempat Anda mendapatkan update terkini tentang alutsista dan pertahanan udara Indonesia. Hari ini, kita akan mengupas program upgrade besar-besaran yang dilakukan TNI AU terhadap armada Sukhoi Su-27 dan Su-30 mereka. Tonton sampai habis biar kamu tahu seberapa besar perubahan yang dilakukan TNI AU. Jangan lupa, like videonya. Tulis pendapatmu di kolom komentar, menurut kamu senjata mana yang paling cocok untuk Sukhoi Indonesia? Subscribe dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan update terbaru soal alutsista dan kekuatan militer Indonesia. Seperti kita tahu, TNI AU memiliki sejumlah unit jet tempur Sukhoi, varian Su-27SK SKM dan Su-30MK Mk2. Dengan bertambahnya usia operasional serta kebutuhan menghadapi tantangan udara yang makin kompleks, maka upgrade dan life extension menjadi pilihan penting. Program ini bukan sekedar servis biasa, melainkan overhaul, retrofit avionik, persenjataan, dukungan logistik, bahkan alih teknologi. Hari ini kita akan mengurai apa saja yang diubah, kenapa perlu, dan berapa biayanya. Yang pertama, apa saja yang diubah atau ditingkatkan? Upgrade besar-besaran armada Sukhoi TNI AU kali ini bukan cuma sekedar servis rutin. Ini benar-benar pembaruan menyeluruh agar jet tempur kebanggaan Indonesia tetap tajam di langit. Pertama, yang paling utama, avionik dan sistem elektronik. Semua perangkat vital seperti komputer navigasi, sistem komunikasi dan radio udara ke udara, serta udara ke darat diperiksa satu persatu. Komponen yang sudah mulai menua diganti dengan teknologi baru yang lebih cepat, lebih akurat, dan tahan gangguan. Kedua, dilakukan pemeliharaan berat atau major overhaul. Di tahap ini, badan pesawat, mesin, serta struktur utama diperiksa menyeluruh untuk memastikan semua masih dalam kondisi terbaik. Komponen yang sudah melewati batas jam terbang atau usia pakai akan diganti sehingga umur pesawat bisa diperpanjang hingga bertahun-tahun ke depan. Selanjutnya, integrasi kemampuan baru juga masuk dalam paket upgrade. Meskipun belum semua detailnya dibuka ke publik, peningkatan ini disebut meliputi radar yang lebih canggih, berteknologi AESA, serta kemampuan untuk membawa berbagai jenis senjata jarak jauh modern. Dengan begitu, Sukhoi TNI AU tetap relevan di medan tempur masa depan. Lalu, agar Indonesia tak terus bergantung ke luar negeri, dibentuk juga unit pemeliharaan khusus di dalam negeri. Tujuannya jelas, TNI AU bisa melakukan perawatan dan perbaikan pesawat sendiri, tanpa perlu selalu mengirim ke luar negeri. Dan menariknya lagi, pemerintah sudah menetapkan lokasi resmi untuk pelaksanaan upgrade dan overhaul armada Su-27 dan Su-30 ini di fasilitas khusus dalam negeri. Artinya, Indonesia benar-benar serius untuk menuju kemandirian teknologi pertahanan udara. Yang kedua, kenapa perlu upgrade besar-besaran? Alasannya sederhana tapi penting. Pesawat-pesawat Sukhoi TNI AU sudah memasuki usia operasional yang cukup panjang. Biasanya setiap 10 tahun atau setelah menempuh sekitar 1000 jam terbang, jet tempur sekelas Su-27 dan Su-30 memang perlu menjalani overhaul besar agar tetap aman dan siap tempur. Selain itu, biaya operasional untuk pesawat yang belum di-upgrade bisa sangat tinggi. Dalam satu hanya manuver saja, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai ratusan juta rupiah per pesawat. Kalau terus dipakai tanpa peningkatan sistem, bukan cuma mahal tapi juga berisiko menurunkan performa dan keselamatan pilot. Upgrade ini juga penting agar Sukhoi TNI AU tetap relevan menghadapi ancaman udara yang makin modern. Dunia sudah bergerak cepat dengan radar AESA, rudal Beyond Visual Range, dan peperangan elektronik yang makin kompleks. Tanpa pembaruan, Indonesia bisa tertinggal. Dan satu hal lagi, lewat upgrade ini, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar dalam hal perawatan, suku cadang, hingga teknologi avionik. Ini langkah strategis menuju kemandirian pertahanan udara nasional. Yang ketiga, berapa biayanya? Nah, bagian ini selalu menarik. Berdasarkan data yang pernah dipublikasikan, biaya overhaul satu unit Sukhoi TNI AU di luar negeri pada tahun-tahun sebelumnya mencapai sekitar 25 juta dolar AS. Itu baru satu pesawat dan hanya untuk perbaikan struktur dan sistem utama. Kalau kita ambil analogi dari negara lain, misalnya India,
mereka menggelontorkan dana sekitar 8,7 miliar dolar AS untuk memodernisasi 84 unit Sukhoi 30 mereka. Jadi, kalau dikalkulasikan, upgrade besar per unit memang bisa mencapai puluhan juta dolar. Tergantung pada seberapa dalam peningkatan yang dilakukan, mulai dari avionik, senjata baru, hingga sistem radar dan alih teknologi. Namun satu hal yang pasti, semua biaya itu adalah investasi penting. Karena dengan upgrade besar-besaran ini, Sukhoi TNI AU akan tetap menjadi tulang punggung kekuatan udara Indonesia, setidaknya untuk 1 dekade ke depan. Senjata jarak jauh yang kemungkinan atau layak dipasang pada Sukhoi Su-27 dan Su-30 TNI AU. Catatan penting, Sukhoi 30 MK dan Su-27 punya banyak titik gandar atau hardpoint dan konfigurasi yang memungkinkan mereka mengangkut berbagai rudal udara ke udara dan udara ke permukaan atau anti kapal. Tapi ingat, secara teknis bisa di bawah belum tentu sudah resmi dipasang. Setiap tipe senjata butuh integrasi avionik, adapter pylon, wiring, dan uji terbang serta sertifikasi. Menurut A, rudal udara ke udara, BVR jarak menengah atau luar penglihatan. Rudal seperti R-27, varian jarak menengah, dan R-77, jenis BVR modern, adalah senjata yang sangat mungkin dipakai. Kedua rudal ini memang dirancang untuk keluarga flankers dan cocok untuk menjaga superioritas udara dari jarak jauh. Artinya, Sukhoi bisa menenggelamkan ancaman sebelum lawan masuk ke jarak visual. Menurut B, rudal anti kapal atau stand-off, atau udara ke permukaan atau maritim. Untuk misi serangan ke sasaran di laut atau darat dari jarak jauh, ada opsi seperti KH-59 versi stand-off yang memungkinkan pesawat meluncurkan munisi dari jarak aman tanpa harus terbang langsung di atas target. Opsi lain seperti KH-31 atau KH-35 juga sering disebut-sebut sebagai kandidat karena kemampuan anti radar dan anti kapal yang mereka miliki. Menurut C, rudal kerja jarak jauh supersonik. Opsi besar masih dibahas. Ada juga pembicaraan soal rudal kerja supersonik berukuran besar, misalnya gagasan untuk membuat Sukhoi bisa membawa rudal semacam itu. BrahMos India, selama 2025 ada laporan media bahwa India dan Indonesia sedang dalam pembicaraan untuk penjualan BrahMos, atau rudal kerja supersonik ranti kapal atau anti darat, dan ada tawaran modifikasi Sukhoi agar bisa membawa BrahMos. Namun sampai pengumuman resmi ini masih dalam kajian atau dalam persetujuan pihak ketiga, misalnya Rusia pada komponen tertentu, pemerintah Indonesia juga memberikan pernyataan bahwa keputusan belum diambil. Menurut D, munisi anti radar atau kemampuan SEAD. Untuk misi menekan pertahanan udara lawan, varian anti radar seperti KH-31P atau KH-58 adalah kandidat logis. Dengan munisi macam ini, Sukhoi bisa menonaktifkan radar lawan duluan, membuka jalan bagi operasi udara lain. Terima kasih sudah menonton video kami. Kalau kamu suka pembahasan alutsista modern seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar makin banyak yang tahu kemajuan militer Indonesia.